Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Galbi Asimal Jovi dengan NIM 200405605628, mata kuliah pengantar seni dan arsitektur. Materi pertama yang akan saya bahas, bagaimana sejarah perkembangan seni dan arsitektur saling mempengaruhi. Yang kedua, bagaimana evolusi arsitektur Islam di Indonesia mempengaruhi seni lokal. Membuka sejarah perkembangan seni dan arsitektur memiliki hubungan yang erat di mana keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi sepanjang zaman. Secara umum, seni dan arsitektur berkembang seiring waktu dalam konteks budaya, politik, sosial, dan teknologi, serta saling menginspirasi satu sama lain. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai bagaimana seni dan arsitektur saling mempengaruhi dalam sejarah. Nah, untuk yang pertama ada peradaban kuno, Mesir, Yunani, Romawi. Pada era ini, seni dan arsitektur sangat terintegrasi. Arsitektur monumental seperti kuil-kuil Yunani dan bangunan Roma tidak hanya berfungsi sebagai struktur fisik. Ada pula abad pertengahan Romawi. Dalam seni dan arsitektur abad pertengahan, gereja dan katedral menjadi pusat kegiatan budaya dan spiritual. Arsitektur gotik dengan kelengkungan tinggi dan jendela kaca patri yang rumit diiringi dengan lukisan dan patung religius yang menghiasi interior bangunan. Ada pula Renaissance. Pada masa Renaissance, seni dan arsitektur kembali digabungkan dalam harmoni yang sempurna. Arsitek seperti Filippo Brunelleschi dan Michelangelo tidak hanya merancang bangunan monumental, tetapi juga menciptakan karya seni yang menghiasinya. Yang keempat ada Baroque. Di era Baroque, seni dan arsitektur semakin terintegrasi untuk menciptakan pengalaman visual dan emosional yang kuat. Arsitektur Baroque cenderung dramatis dengan ornamen yang kaya dan penggunaan pencahayaan yang intens. Sedangkan seni lukis dan patung berfungsi memperkuat kesan dinamis dan transenden dari ruang-ruang ini. Yang kelima ada revolusi industri dan modernisme. Pada abad ke-20, seni dan arsitektur mengalami pergeseran yang lebih radikal dengan banyak arsitek dan seniman mengutamakan bentuk sederhana dan fungsi fungsional arsitektur seperti Le Corbusier dan Frank Lloyd. Yang keenam ada postmodernisme dan kontemporer. Di era ini, seni dan arsitektur semakin terdesentralisasi dan multidisipliner. Banyak arsitek bekerja dengan seniman untuk menciptakan karya yang menggabungkan teknologi, interaktivitas, dan estetika. Kesimpulan dari materi yang pertama ini, secara keseluruhan sejarah seni dan arsitektur adalah kisah tentang bagaimana saling mempengaruhi baik dalam hal estetika, seni maupun fungsi. Arsitektur seringkali menjadi wadah bagi ekspresi seni. Sementara seni visual, lukisan patung, dan lain-lain memperkaya dan menghiasi ruangan yang dibangun. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam satu disiplin seringkali mempengaruhi perkembangan yang lain, menciptakan simbiosis yang berkelanjutan dalam budaya manusia. Ini merupakan salah satu contoh seni arsitektur yang ada di Indonesia. Untuk materi kedua, bagaimana evolusi arsitektur Islam di Indonesia mempengaruhi seni lokal. Evolusi arsitektur Islam di Indonesia telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan seni lokal di berbagai aspek, mulai dari desain, bangunan, orientasi, hingga pengaruhnya terhadap seni rupa dan kerajinan tangan. Berikut ini adalah beberapa cara di mana evolusi arsitektur Islam dipengaruhi seni lokal. Ini merupakan salah satu contoh-contoh dari seni dan arsitektur. Satu, ada penyatuan gaya arsitektur. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-13, arsitektur Islam di Indonesia tidak hanya memperkenalkan elemen-elemen baru seperti kubah, menara, dan halaman terbuka, tapi juga memadukannya dengan gaya arsitektur tradisional Indonesia. Misalnya masjid Indonesia sering menggabungkan atap joglo atau tumpang sari. Dan untuk yang kedua, pengaruh pada motif dekoratif. Seni Islam di Indonesia seringkali menghindari gambaran makhluk hidup, karangan larangan dalam tradisi Islam, yang mendorong penggunaan motif geometris, arabesque, dan kaligrafi. Yang ketiga, ada pembangunan kota dan ruangan publik.
Arsitektur Islam juga mempengaruhi tata ruang kota di Indonesia, terutama di sekitar masjid dan pusat-pusat perdagangan. Banyak juga kota di Indonesia yang memiliki elemen-elemen urban yang dipengaruhi oleh arsitektur Islam seperti alun-alun yang luas dan masjid sebagai pusat komunitas. Yang keempat, ada pengembangan seni kerajinan tangan. Kerajinan tangan seperti batik, tenun, dan anyaman di Indonesia juga dipengaruhi oleh arsitektur Islam, terutama dalam motif dan teknik pewarnaan. Sebagai contoh, motif-motif geometris yang sering ditemukan pada arsitektur Islam dapat terlihat pada kain batik yang menggunakan teknik motif serupa. Yang terakhir, fungsi sosial dan religius. Arsitektur Islam di Indonesia juga memperkenalkan konsep penggunaan ruang untuk ibadah dan pendidikan masjid. Tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat sosial dan pendidikan seperti madrasah. Kesimpulan materi kedua ini, secara keseluruhan, evolusi arsitektur Islam di Indonesia telah memperkaya seni lokal dengan pengaruh estetika yang berbasis pada prinsip Islam. Seperti keindahan geometris, kesederhanaan, dan keharmonisan, namun yang menarik adalah bagaimana seni dan arsitektur Islam ini berhasil beradaptasi dengan budaya dan tradisi lokal, menghasilkan bentuk seni yang unik dan khas Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.